Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta badan peradilan yang berada di bawahnya gencar memanfaatkan teknologi informasi dalam menciptakan berbagai inovasi dalam upaya mendukung terwujudnya peradilan yang modern dan unggul. Hal ini juga menjadi bentuk dukungan terhadap program pemerintah pada periode tahun 2019-2024 yang mengedepankan transformasi digital dalam pembangunan. Agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Berikut kami tampilkan beberapa produk atau layanan berbasis teknologi pada Mahkamah Agung. Saya Akbar Faris Tanjung SH dari Pengadilan Agama Tanjung kelas 1B akan menjelaskan tentang salah satu aplikasi yang dikeluarkan oleh Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, yaitu aplikasi validasi akta cerai. Aplikasi ini dapat memvalidasi akta cerai dengan cara memasukkan nama pengadilan agama, nomor perkara, dan nomor akta cerai. Ada beberapa keterangan yang dapat ditemukan dalam fitur ini terkait dengan penerbitan akta cerai seperti nomor perkara, jenis perkara, tanggal putus, nomor akta cerai, tanggal akta cerai, dan nomor seri akta cerai, kecuali untuk nama pihak disamarkan. Jika semua data yang tersedia dalam fitur ini sesuai dengan data pada akta cerai yang diterima para pihak berperkara, maka data akta cerai yang dikeluarkan pengadilan agama tersebut tervalidasi keabsahannya, alias asli. Aplikasi validasi akta cerai ini mencerminkan nilai berakhlak, khususnya berorientasi pelayanan, akuntabel, dan adaptif. Saya, Al-Amin Syahidin Ali Mustafa, akan menjelaskan tentang aplikasi SiSuper. Di dalam aplikasi SiSuper terdapat survei persepsi anti korupsi, survei kepuasan masyarakat, dan survei harian. Penggunaan SiSuper tergolong mudah bagi penerima layanan atau responden. Pertama, responden cukup mengisi data diri. Kedua, responden kemudian mengisi jenis layanan yang digunakan. Terakhir, responden mengisi kuesioner terkait pelayanan yang telah didapatkan. Aplikasi SiSuper merepresentasikan core values berakhlak, khususnya berorientasi pelayanan, adaptif, dan kolaboratif. Dengan Ansori Azarki akan menjelaskan tentang gugatan mandiri. Aplikasi gugatan mandiri diluncurkan oleh Badan Dirjen Peradilan Agama Mahkamah Agung untuk pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan biaya ringan. Sebagaimana hal tersebut merupakan azas yang harus dipenuhi oleh instansi Mahkamah Agung. Saya, Aditya Darmawan, akan menjelaskan mengenai aplikasi Era Terang. Aplikasi Era Terang adalah sebuah layanan dari Mahkamah Agung yang digunakan untuk pengajuan surat keterangan secara elektronik. Terdapat beberapa surat keterangan yang dapat diproses melalui aplikasi Era Terang. Yang pertama, surat keterangan tidak pernah dipidana. Yang kedua, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilih. Yang ketiga, surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit. Yang keempat, surat keterangan kealpaan ringan atau alasan politik. Dan yang kelima, surat keterangan tidak memiliki tanggungan hutang secara perorangan atau badan hukum. Dengan adanya layanan aplikasi Era Terang membuktikan bahwa Mahkamah Agung selalu adaptif dalam menghadapi perubahan, ditandai dengan modernisasi pelayanan, menerapkan layanan secara elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhyar Fauzan dari Pengadilan Agama Tanjung Pati akan menjelaskan mengenai validasi harian akta cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati menggunakan APS Badilak. APS Badilak adalah aplikasi yang digunakan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati untuk memvalidasi akta cerai yang diterbitkan pada hari itu. Adapun tata caranya, yang pertama, panitera muda hukum masuk ke dalam APS Badilak, lalu mengecek validasi harian apakah sudah ada akta cerai yang diterbitkan atau belum, lalu memvalidasi awal. Setelah itu, menunggu panitera untuk melakukan validasi akhir.
Saya Akbar Wusto Arham, Satuan Kerja Pengadilan Negeri Payakumbuh, akan menunjukkan salah satu aplikasi yang dipakai di Pengadilan Negeri Payakumbuh, yaitunya SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Mari kita lihat. Pertama, kita masuk menggunakan akun Panmut atau akun ketua langsung. Kita pilih, kita login. Kita lihat menu-menunya pada SIPP sangat lengkap, perdata, pidana, pidana biasa, pidana umum, ya. Sangat memudahkan bagi pegawai untuk menelusuri perkaranya. Demikian videonya, Mahkamah Agung menuju era digitalisasi, adaptif dan inovatif. Saya Bill Clinton, asal Satker Pengadilan Negeri Tanjung Pati, akan menjelaskan mengenai e-Berpadu. E-Berpadu adalah elektronik berkas pidana terpadu yang terintegrasi dengan perkara pidana antara penegak hukum untuk layanan permohonan, izin penggeledahan, penyitaan, perpanjangan penahanan, pelimpahan berkas, izin besuk tahanan, cek pengajuan izin besuk tahanan, izin pinjam pakai barang bukti, dan pengajuan izin pinjam pakai. Ini e-Berpadu merubah cara konvensional menjadi melalui elektronik semuanya. Sehingga itu merupakan peralihan menjadi ke Smart ASN di Mahkamah Agung. Terima kasih. Salah satu aplikasi yang bisa digunakan menuju Smart ASN dalam bidang digital dan teknologi adalah SIKEP, Sistem Informasi Kepegawaian. Sistem Informasi Kepegawaian atau SIKEP adalah aplikasi pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Hal ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan manajemen kepegawaian yang profesional dan berkualitas, serta dalam rangka peningkatan layanan kepegawaian. SIKEP berperan dalam pengintegrasian data dan informasi kepegawaian yang berbasis pada sistem informasi serta sumber daya manusia yang efektif, akurat, dan berkualitas, juga dalam pengelolaan data dan informasi secara tersistematis. Dengan SIKEP, Mahkamah Agung telah menerapkan salah satu nilai core value ASN, yaitu berorientasi pelayanan. Artinya dengan SIKEP, kebutuhan dalam pengelolaan kepegawaian di Mahkamah Agung dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan adaptif. Inovasi selanjutnya adalah akses CCTV online atau yang lebih dikenal dengan ACO CCTV. Inovasi ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai wujud dari keterbukaan dan akuntabilitas. Untuk memantau, untuk melakukan pengawasan, untuk memonitoring kawan-kawan kita di bawah agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sebagaimana mestinya. Perkenalkan, saya Anesya Hari Praktika dari Satuan Kerja Pengadilan Agama Sejunjung. Di sini, saya akan menjelaskan salah satu aplikasi yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung, yaitu e-Court. E-Court adalah layanan pendaftaran perkara secara online atau e-filing, pembayaran perkara secara online atau e-payment, pemanggilan para pihak secara online atau e-summons, dan persidangan secara elektronik atau e-litigation. Diluncurkannya aplikasi e-Court merupakan salah satu implementasi dari Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Adanya aplikasi e-Court juga merupakan implementasi dari core value ASN, yaitu berorientasi pelayanan. Karena dengan adanya aplikasi e-Court memberi kemudahan kepada masyarakat untuk beracara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.